Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Ayu Ningsi Official. Dan pada video kali ini Ayu akan membahas soal-soal atau kisi-kisi soal ujian PPAT terkait kode etik PPAT. Semakin penasaran kan tentunya apa sih yang menjadi kisi-kisi soal ujian PPAT? Nah, kalau kalian penasaran, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like, komen, share, and subscribe video ini. Dan jangan lupa untuk pencet tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Oke, selamat menonton. Oke teman-teman, kita akan mencoba membahas soal-soal latihan terkait kisi-kisi soal ujian PPAT tentang kode etik pejabat pembuat akta tanah. Siap ya, kita mulai dari soal yang pertama. Buat kalian yang mau mencoba melatih, juga nggak ada salahnya kalau kalian juga siapkan ballpoint, pensil, kertas, atau juga buku untuk mencatat. Mana tahu kisi-kisi ini juga akan keluar pada soal ujian PPAT nantinya. Mulai aja ya dengan soal yang pertama. Di bawah ini termasuk perbedaan kode etik dengan peraturan jabatan PPAT, kecuali. Nah, kalau pertanyaannya kecuali, berarti kalian harus mencari jawabannya yang salah satunya, ya. Sedangkan jawaban yang lainnya adalah benar. Jadi, di sini kita lihat jawaban yang pertama, kode etik berisi kaidah moral, peraturan jabatan PPAT berisi norma atau aturan jabatan PPAT. Nah, yang A benar, tapi bukan itu jawabannya, karena yang ditanya adalah kecuali. Yang B, kode etik mengatur kewajiban jabatan PPAT, akhlak, sikap, dan perilaku anggota perkumpulan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan peraturan jabatan PPAT mengatur tugas dan kewajiban jabatan PPAT. Ini juga benar, tapi yang ditanya lagi-lagi adalah kecuali. Yang C, kode etik ditetapkan negara, peraturan jabatan PPAT ditetapkan oleh perkumpulan. Nah, C adalah jawabannya karena yang ditanya adalah kecuali. Sedangkan yang D, pelanggaran kode etik dan peraturan jabatan PPAT dapat menjadi awal mula PPAT dapat tersangkut kasus perdata maupun pidana. Nah, kita lihat penjelasannya. Kode etik PPAT yang selanjutnya disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan berdasarkan keputusan kongres dan garis miring atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh anggota perkumpulan IPAT dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai PPAT termasuk di dalamnya para PPAT pengganti. Nah, penjelasan ini terdapat dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang garis miring Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 tahun 2017 yang ditetapkan pada tanggal 20 April tahun 2017 tentang pengesahan kode etik PPAT. Pertanyaan kedua, di bawah ini pernyataan yang menggambarkan hubungan antara etika dan moral, kecuali lagi-lagi pertanyaannya adalah kecuali. Jadi kalian harus mencari satu jawaban yang salah dari semua jawaban yang benar. Yang A, etika bersifat intrinsik atau teoritis, sedangkan moral bersifat estriktis atau praktis. Nah, ini benar. Tapi yang ditanya lagi-lagi adalah kecuali. Sedangkan yang B, etika berkaitan dengan etiket, moral berkaitan dengan sopan santun. Jawabannya adalah B. C, etika berbicara bagaimana yang seharusnya, sedangkan moral membicarakan apa adanya. Ini juga benar, tapi bukan itu jawabannya. Yang D, etika menjelaskan ukuran baik dan buruk, sedangkan moral menyatakan ukuran baik dan buruk dalam tindakan manusia. Ini juga benar, tapi jawabannya adalah B, karena yang ditanya adalah kecuali. Kenapa jawabannya B? Karena etika adalah ilmu atau filsafat tentang moralitas. Etika adalah pemikiran tentang moralitas, sedangkan moral adalah segala macam pegangan atau
atau norma-norma atau pendapat, kebiasaan, ajaran baik dan buruk sebagai manusia. Pertanyaan ketiga, hal yang menjadi hakikat tujuan ditetapkannya kode etik adalah A. Menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan, yang benarnya adalah A. Sementara yang B. Mencegah PPAT terjerat permasalahan hukum. C. Menjunjung tinggi nama baik perkumpulan. D. Hormat menghormati sesama anggota perkumpulan. Kenapa jawabannya A? Karena jabatan PPAT merupakan sebuah profesi yang harus dijalankan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan harus tunduk pada peraturan etika profesi yang selanjutnya disebut dengan kode etik. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik baik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi, menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan. Pertanyaan yang keempat adalah kewajiban PPAT yang termuat pada pasal 3 lampiran Kementerian ATR Kepala BPN nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017 terdiri dari beberapa kewajiban. A. Jawaban yang benar terdiri dari 16 kewajiban, sementara B, C, dan D itu adalah jawabannya salah. Nah, kalau kalian mau melihat kenapa jawabannya A, itu bisa dilihat pada ketentuan bab 3 pasal 3 Keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017. Di situ terdapat 16 kewajiban PPAT. Lanjut ke pertanyaan kelima, kewajiban PPAT sebagaimana termuat pada pasal 3 lampiran Kementerian ATR Kepala BPN nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017 dapat dikelompokkan menjadi 4 kewajiban. A. Antar PPAT terhadap rakyat, profesional jabatan terhadap organisasi. Yang B. Antar IPAT terhadap negara, profesional jabatan dan terhadap perkumpulan. Jawaban yang benar adalah B. Yang C. Antar PPAT terhadap negara, profesional jabatan dan terhadap rakyat. D. Antar PPAT, profesional jabatan terhadap masyarakat terhadap perkumpulan. Nah, ini semua juga bisa dilihat. Kenapa jawabannya B? Bisa dilihat pada kewajiban PPAT berdasarkan ketentuan pasal 3 Keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017. Pertanyaan keenam, mentaati isi sumpah jabatan merupakan perwujudan dari pelaksanaan A. Profesi jabatan, B. Kewajiban terhadap negara, C. A dan B benar, D. A dan B salah. Jawaban yang benar adalah C. A dan B benar. Kenapa? Kalian juga bisa melihat di penjelasan pasal 3 huruf P ayat 1 dan 2 Keputusan Menteri ATR Kepala BPN nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017. Lanjut ke pertanyaan ke-7. Persaingan tidak sehat dengan melakukan perang tarif dan fabrikasi akta merupakan perbuatan PPAT yang melanggar kewajiban di bawah ini kecuali A. Antar PPAT, B. Profesional jabatan, C. Terhadap perkumpulan, D. Terhadap rakyat. Jawaban yang benar adalah D. Mengapa D? Kalian juga bisa melihatnya di penjelasan pasal 3 Keputusan Menteri ATR Kepala Badan nomor 112/Cap 4.1/4 tahun 2017. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Di bawah ini merupakan ciri dari suatu profesi kecuali A. Adanya pengetahuan khusus, B. Adanya standar dan kaidah moral yang tinggi dalam kurung kode etik, C. Bersifat temporer, D. Mengandalkan keahlian dalam pelaksanaan kegiatannya. Jawaban yang benar adalah B. Mengapa? Karena kita juga bisa melihat ciri-ciri suatu profesi adalah A. Adanya pengetahuan yang khusus. Yang di A ini benar, tapi jawabannya ditanya adalah kecuali. B. Adanya standar dan kaidah moral yang tinggi. Terdapat di dalam B juga, dan ini benar, tapi yang ditanya adalah kecuali. C. Bersifat temporer, gak ada. Karena
ciri-ciri suatu profesi adalah A, B tadi sudah, C mengabdi pada kepentingan masyarakat, D ada izin khusus untuk bisa menjalankan suatu profesi, E mengandalkan keahlian dalam pelaksanaan kegiatannya. Nah, berarti jawabannya sudah tepat C. Pertanyaan ke-9 di bawah ini merupakan karakteristik jabatan PPAT kecuali A lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan atau pendapatan, B menjalankan kewenangan secara profesional, C mengangkat sumpah dan janji sebelum melaksanakan jabatan, D adanya SK jabatan dan plang nama jabatan PPAT yang terpasang. Jawabannya adalah D, karena yang ditanya adalah karakteristik jabatan PPAT. Mengapa jawabannya D? Karena karakteristik jabatan PPAT adalah A lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan, B menjalankan kewenangan secara profesional, C mengangkat sumpah dan janji sebelum melaksanakan jabatan. Pertanyaan 10, PPAT disebut profesional apabila A menjalankan jabatannya sesuai sumpah jabatan, pengetahuan dan keahliannya. Ini merupakan jawaban yang benar. Sementara kita lihat jawaban B, menjalankan pekerjaan lain sebagai pencarian utama di samping sebagai PPAT, menjalankan jabatan PPAT secara paruh waktu. Yang D, B, dan C adalah benar. Nah, kenapa jawabannya A benar? Karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi atau memerlukan kepandaian atau keahlian khusus. Pertanyaan ke-11, dasar hukum perlunya disusun kode etik PPAT adalah A. Jawaban yang benar adalah pasal 69 Peraturan Kepala Badan BPN nomor 1 tahun 2026. Sementara yang B, C, dan D adalah salah, yaitu yang B pasal 69 PP nomor 24 tahun 2016, C pasal 69 Permen ATR garis miring Kepala BPN nomor 2 tahun 2018, D pasal 69 Permen ATR garis miring Kepala BPN nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 tahun 2017. Mengapa jawabannya A? Karena bisa dicek di sini. Pasal 69 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2006. Bisa dibuka isi pasalnya. Ayat 1 untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi PPAT dan garis miring atau PPAT sementara wajib dibentuk organisasi profesi PPAT dan atau garis miring PPAT sementara. Ayat 2, organisasi PPAT dan garis miring atau PPAT sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib menyusun satu kode etik profesi PPAT yang berlaku secara nasional untuk ditaati semua anggota PPAT dan PPAT sementara. 3. Penyusunan kode etik profesi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh organisasi profesi PPAT secara bersama-sama. Ayat 4, kode etik profesi PPAT yang telah disusun sebagaimana dimaksud ayat 3 disahkan kepada kepala badan sebagai pedoman bersama untuk pengembangan profesi PPAT. Ayat 5, PPAT dan PPAT sementara wajib mentaati kode etik profesi PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas. Jadi ini adalah isi dari pasal 69. Pertanyaan ke-12, dasar hukum pengesahan kode etik adalah A. PP nomor 24 tahun 2016, B. Kepmen ATR garis miring KBPN nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 tahun 2017. Ini adalah jawaban yang benar. C. Permen ATR garis miring KBPN nomor 2 tahun 2018. D. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23 tahun 2029. Nah, kita lihat kenapa tadi dasar hukum pengesahan kode etik PPAT itu bisa dibaca di Keputusan Menteri nomor 112. Kita lanjut ke pertanyaan ke-13. Dasar hukum tentang pembentukan organisasi PPAT adalah, kalau yang di atas tadi pertanyaan nomor 12 dasar hukum pengesahan kode etik. Sementara yang di bawah nomor 13 adalah dasar hukum tentang pembentukan organisasi PPAT adalah
Jawaban yang benar adalah A. Pasal 69 Peraturan Kepala BPN nomor 1 tahun 2016 yang isi pasalnya itu bisa dilihat di jawaban pada penjelasan nomor 11 ya. Yang B pasal 69 PP nomor 24 tahun 2016, C pasal 69 Peraturan Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 2 tahun 2018, D pasal 69 Permen ATR garis miring KBPN nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 tahun 2017. 14. Organisasi PPAT dibentuk dengan tujuan untuk A. PPAT dan PPAT khusus, B. PPAT dan PPAT sementara, C. PPAT dan PPAT pengganti, D. PPAT, PPAT pengganti dan juga PPAT sementara. Jawaban yang benar adalah B. PPAT dan PPAT sementara. Mengapa? Itu bisa dilihat di penjelasan Pasal 1 PP nomor 24 tahun 2016 tentang perubahan PP nomor 37 tahun 98 tentang peraturan jabatan PPAT, di mana PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu, mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT sementara adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. PPAT khusus adalah pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Pasal 31 PP nomor 3798 yang telah diubah dengan PP 24 tahun 2016 menyebutkan PPAT pengganti adalah PPAT yang diusulkan oleh PPAT yang bersangkutan dan diangkat oleh jabatan yang berwenang menetapkan persetujuan cuti di dalam keputusan mengenai persetujuan cuti yang bersangkutan serta diambil sumpahnya oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat. Nah, kenapa jawabannya organisasi PPAT dibentuk ditujukan hanya untuk PPAT dan PPAT sementara? Karena PPAT khusus itu merupakan PPAT atau pejabat pembuat akta pertanahan nasional itu yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membantu membuat akta PPAT tertentu khusus dalam rangka pelaksanaan program atau tugas pemerintah tertentu. Karena itu PPAT khusus itu tidak termasuk organisasi PPAT. Pertanyaan 15. Larangan PPAT yang termuat pada pasal 4 lampiran Kementerian ATR garis miring KBPN nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 garis miring 2017 terdiri dari berapa larangan? A. 16 larangan, B. 17 larangan, C. 18 larangan, dan D. 15 larangan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Karena di dalam lampiran Kementerian ATR pasal 4 nomor 112 itu pasal 4-nya memang berisi 18 larangan. Kalian bisa cek dan bisa buka pasal 4. Soal ke-16. Larangan PPAT sebagaimana termuat pada pasal 4 Keputusan Menteri ATR garis miring Kepala BPN nomor 112 garis miring Cap 4.1 garis miring 4 garis miring 2017 dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok larangan, yaitu larangan yang berkaitan dengan jawaban yang benar adalah jawaban yang berkaitan dengan A. Tugas jabatan dan juga kehidupan sehari-hari, B. Etika dan moral, C. Etika dan etiket, C. Anggaran dasar dan perkumpulan. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor 17. Berikut ini bukan merupakan pelanggaran terhadap larangan PPAT berdasarkan kode etik PPAT, kecuali A. Memasang iklan ucapan selamat di surat kabar dengan mencantumkan hanya nama pribadi.
Jawaban yang benar adalah B, yaitu memasang spanduk di kantor PPAT yang berisi ucapan selamat merayakan Hari Raya Keagamaan kepada masyarakat meski hanya mencantumkan nama pribadi tanpa mencantumkan jabatan. Sementara yang C, mendatangi klien yang lumpuh di kabupaten lain dalam rangka transaksi jual beli hak atas tanah dengan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual. D, memberi nasihat kepada sesama rekan PPAT secara santun apabila ada akta yang dibuat rekan tersebut yang memuat adanya kesalahan. Nah, ini semua terdapat pada pasal 4 Keputusan Menteri ATR /KBPN nomor 112 /Cap 4.1/4/2017, yaitu larangan bagi PPAT. Kalian juga bisa melihat apa saja larangan dan juga pengecuali larangan terhadap PPAT. 18. Alat kelengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik PPAT adalah, jawaban yang benar adalah A, Majelis Kehormatan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat. 1 dan 2 itu jawabannya adalah A, 1 dan 2 benar. Sementara jawaban lainnya adalah salah. Nah, kenapa jawabannya A? Kalian juga bisa membaca pasal 8 Peraturan Menteri ATR Kepala BPN nomor 112 /Cap 4.1/4/2017. Di situ menyebutkan Majelis Kehormatan Daerah dan Majelis Kehormatan Pusat merupakan alat kelengkapan organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. 19. Jika seorang PPAT menemukan suatu akta yang dibuat PPAT lain terdapat kesalahan yang serius dan dapat membahayakan klien, maka yang bersangkutan 1. PPAT tersebut melaporkan kepada Majelis Kehormatan Daerah atas adanya pelanggaran kode etik dan pembuatan akta yang salah. 2. PPAT tersebut melaporkan kepada PPAT sejawat yang membuat akta yang salah tersebut supaya tidak menjadi masalah yang lebih besar. 3. PPAT tersebut menjelaskan kepada klien mengenai hal-hal yang salah dan cara memperbaikinya. Jawaban yang benar adalah A, 2 dan 3 yang benar. Sementara angka 4, PPAT tersebut tidak perlu mencampuri urusan akta yang dibuat oleh PPAT lain. Penjelasannya itu kenapa jawabannya A, 2 dan 3 benar dapat dilihat pada pasal 3 lampiran Kementerian ATR KBPN nomor 112 /Cap 4.1/4/2017 tentang kewajiban PPAT. 20. Seorang klien merasa tidak puas dengan biaya pembuatan akta dan kemudian membawa rancangan akta yang sudah disiapkan oleh PPAT sebelumnya, tetapi tidak jadi ditandatangani. Klien tersebut meminta supaya rancangan akta tersebut dimuat dalam akta PPAT lain tersebut. PPAT yang bersangkutan langsung menerimanya dan membuatkan akta sesuai dengan rancangan tersebut. Jawaban yang benar adalah PPAT lain tidak melanggar kode etik PPAT karena rancangan akta tersebut adalah milik klien. Ini jelas salah. PPAT lain tidak melanggar kode etik karena klien datang atas keinginan sendiri dan tidak dibujuk untuk berpindah PPAT. Ini juga salah. Yang benar adalah PPAT lain melanggar kode etik PPAT karena akta tersebut masih bersifat rancangan atau draft. 4. PPAT lain melanggar kode etik PPAT karena akta tersebut belum selesai. Jadi jawabannya adalah B, 3 dan 4. Karena kedua hal itu adalah jelas melanggar kode etik PPAT.